link yang tadi, tautan yang tadi itu bisa langsung menjadi apa namanya customer ya. Ketika dia mengirimkan nama, kemudian apa namanya email, maka akan masuk ke admin. Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di podcast UNES, podcast satu-satunya dan paling diidolakan ke UNES dan sekitarnya. Ketemu lagi dengan saya, host Mehmet, punya edisi khusus pakai jas karena tamu hari ini tamu istimewa. Guru saya kadang-kadang jadi partner juga, Prof, sekali waktu, tapi beliau adalah guru saya, panutan saya, Prof. Rudi Hartono ya. Selamat siang, Prof. Selamat Rudi. siang, Mas Rahmat. Gimana? Ya. Kumaha, damang? Alhamdulillah saya. Ya. Nah, teman-teman, Prof. Rudi hari ini baru saja dikukuhkan menjadi profesor pada bidang ilmu linguistik penerjemahan. Betul ya, Prof? Laras. Oke, dan tadi kita semua mengikuti ceramah beliau, pidato akademik beliau, pidato ilmiahnya tentang apa, Prof, judul? Tripartite Cycle Model. Tripartite Cycle Model. Ya. Prof, bisa ceritakan ini sebagai satu model penerjemahan gimana cara beroperasinya? Terima kasih Mas Rahmat, juga teman-teman sekalian, para pecinta penerjemahan, juga para praktisi, para peneliti, juga terutama dosen, ya teman-teman mahasiswa. Pada dasarnya ini sebuah gagasan yang lahir dari apa namanya keprihatinan, karena selama ini banyak hasil terjemahan, baik itu yang sudah dipublikasi maupun belum, itu kualitas terjemahannya masih kurang. Kadang kurang akurat, tidak berterima, dan kadang sulit untuk dibaca ya. Jadi faktornya tingkat keakuratan, tingkat keberterimaan dan keterbacaan. Kenapa? Setelah ditelusuri memang menurut pemikiran saya dan pengalaman di lapangan, hampir semua penerjemah itu bergelut dengan dirinya sendiri. Jadi menerjemahkan dan prosesnya itu dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi proses penerjemahan mandiri. Nah, kemudian saya melakukan satu uji coba mini research sebelumnya pada tahun 2012. Saya melakukan satu proses penerjemahan sebuah model kolaborasi. Jadi saya melibatkan antara penulis teks ya, kemudian nanti ada penerjemah, dan yang ketiga ada pembaca atau pembaca di sini punya peran sebagai penilai juga. Nah, kemudian dimunculkan satu kasus teks diterjemahkan, kemudian setelah itu ada konsultasi antara penerjemah dengan teks penulis, penulis teks aslinya. Karena tatkala penerjemah melakukan proses penerjemahan itu ada berbagai macam kesulitan dihadapi, kesulitan terutama kesulitan tentang terminologi misalnya. Nah, maka bisa dikonsultasikan kepada penulis kepada penulis teks dulu ya. Nah, ini apa maksudnya? Nah, karena si penulis itu dalam menulis teks yang baru terjemah itu punya sesuatu yang kadang hidden. Ada intended message yang dimiliki oleh si penulis teks asli. Makanya di sini ada sesuatu yang kadang tidak bisa dipahami, maka ada satu upaya yang harus dilakukan oleh si penerjemah itu berkonsultasi, berdiskusi. Ini sudah dilakukan oleh beberapa penerjemah yang lain, misalnya ada teman saya yang penerjemah Harry Potter di Gramedia itu melakukan satu komunikasi dengan J.K. Rowling langsung dengan email. J.K. Rowling, ya. Penulis Harry Potter kan J.K. Rowling. Nah, ini Bu Liz ini tim penerjemah Gramedia yang menerjemahkan 7 seri Harry Potter itu, dia kalau menemukan kesulitan istilah artefak itu langsung phoning atau emailing. Nah, maka dia akan nunggu beberapa waktu. Setelah paham baru dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi itu ada satu proses kolaborasi diskusi dengan penerjemah. Nah, satu hal lagi yang sangat jarang dilakukan oleh penerjemah dalam proses penerjemahannya, kalau tadi sudah dilakukan antara penerjemah dengan penulis. Nah, ini ada satu upaya kolaborasi juga dengan pembaca. Nah, ini jarang dilakukan. Pembaca yang Prof maksud itu calon pembaca hasil terjemahan. Calon pembaca hasil terjemahan. Nah, karena selama ini kan hasil terjemahan itu mungkin tidak pernah dibacakan dulu, dievaluasi ya, dinilai oleh dewan pembaca. Ya, kadang langsung sudah diterjemahkan, mungkin ada edit, langsung terbitkan. Nah, mestinya diberikan dulu ke dewan pembaca. Ya, ada beberapa orang lah. Ada pembaca awam, misalnya mahasiswa atau partner kerja atau mitra atau para tim editor itu bisa menjadi
pembaca awam misalnya, ada pembaca expert. Nah, kalau memang ini akan nanti dicari suatu kualitas terjemahan yang baik, itu harus terjemahan yang mau dipublikasikan itu diberikan dulu kepada expertnya ya. Jadi pembaca ahli. Nah, itu akan lebih bagus. Nanti bagaimana sudut pandang pembaca ahli dengan pembaca awam diramu, oh sudah bagus. Nah, baru nanti ditanyakan lagi juga ke penulis teks. Apa ini sudah betul pesan yang Anda maksudkan yang diterjemahkan oleh penerjemah? Dan ini hasil pengamatan kami ketika dibaca dan dinilai. Kalau kata penerjemah sudah oke, nah baru ada proses penerjemahan. Itulah sebuah basis ya, landasan teoritis terutama dari Landers. Landers itu sudah mengumpulkan antara penerjemah, kemudian penulis asli dan pembaca. Ini sebuah segitiga yang akan kokoh. Ya. Jika tidak dilakukan, maka akan banyak sekali masalah. Masalah tadi terutama masalah keakuratan, masalah keterbacaan dan keberterimaan. Karena itu akan memang memiliki masalah besar tentang gramatika, tata bahasa, kosakata dan tata tulis. Ya. Nah itu semuanya harus berada dalam suatu muara terjemahan yang berkualitas. Nah, sehingga saya menciptakan sebuah model ya barangkali ini diterima oleh para penerjemah di Indonesia. Memang ini cukup waktu, Mas. Cukup waktu, cukup tenaga dan akan lama. Tapi demi kualitas terjemahan. Demi kualitas dan demi sensitivitasnya yang nanti khawatir bermasalah. Karena setelah informasi disebar, publikasi itu susah untuk ditarik lagi. Nah, alangkah lebih baik model tripartite ini, yaitu model kolaborasi 3 pihak antara penerjemah, penulis, kemudian pembaca. Nah, nanti ada satu sistem yang terus simultan berputar, sehingga kalau sebuah terjemahan sudah dikatakan oke ya oleh pembaca, penilai, kemudian oleh si penulis asli dan juga nanti penerjemahnya dengan legowo menerima, sudah mulai dipublikasikan. Insya Allah itu bisa terbit dengan baik. Kualitasnya terjamin ya. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Rudi. Ini soal tripartite cycle model ya. Seberapa visibilitasnya kalau diterapkan dalam industri penerjemahan sekarang, Prof? Sebetulnya kan mohon maaf mungkin para penerbit ya atau para pihak yang ingin menerbitkan satu terjemahan itu kadang kayaknya dikejar tayang ya. Betul. Jadi targetnya ini cepat sekali. Misalnya kalau ada rilis buku baru, ya kemudian di-ACC oleh penerbit untuk diterbitkan karena ada kerjasama antara penerbit sana dan sini. Nah setelah itu diberikan ke penerjemah. Nah kadang kan penerjemah di waktu 1 bulan. Nah setelah 1 bulan mungkin dilihat oleh editor. Nah editor ini mungkin kebanyakan hanya melihat dari tata bahasa, sudah sesuai atau belum, sesuai dengan bahasa sasarannya. Kemudian nanti kemiripan makna ini tidak dilihat, ditinjau dulu secara keseluruhan, ditanyakan dulu harusnya kalau memang penulis aslinya masih masih ada itu bisa. Bagaimana kalau misalnya penulisnya sudah tiada, itu masih bisa kolaborasi dengan ahli penerjemahan dalam bidangnya. Gitu. Karena bagaimanapun seorang penerjemah itu harus berkolaborasi dengan content expert, ya. Jadi ahli kontennya. Yang paham betul substansinya, Prof, ya. Jadi nanti kalaupun misalnya si penulis teks asli itu sudah tiada, itu si penerjemah bisa konsultasi dengan content expert. Misal tentang sastra, itu cari para ahli sastra ya atau sastrawan yang paham tentang itu. Maka ini istilah ini tentang ini, maka dia akan berani menentukan bahwa maknanya akan seperti ini. Nah, kolaborasi inilah yang penting saya kira untuk dilakukan dan mungkin ini masih jarang karena penerbit sendiri cepat ini waktunya sudah sedikit. Padahal ditunggu-tunggu pembaca. Gitu. Nah, padahal kalau sudah terbit nanti ada revisi tarik lagi akan susah. Jadi lebih baik lama ya, cermat, akurat, nanti terbaca dan berterima itu akan lebih baik ya. Daripada nanti karena kalau terjemahan yang salah itu bisa menyesatkan. Betul. Itu masalahnya. Sesat dan menyesatkan. Jadi ini tugas penerjemah sebagai pihak yang menjembatani karena a translator is a bridge ya, that bridges the author and the readers. Nah, jadi itu harus tanggung jawabnya ada di pihak penerjemah sebetulnya. Begitu Mas ya. Jadi visi ke depan itu memang akan sangat
besar, asal pihak yang berada dalam proses itu tahan untuk melakukan satu kolaborasi yang lama, ya. Intensitas diskusi dari segi waktu maupun biaya, waktu, biaya, tenaga juga akan cukup besar, ya. Baik Prof, kalau dalam konteks Indonesia sekarang, industri penerjemahan kita seberapa besar volumenya Prof? Apakah sudah demikian menjanjikan dalam industri penerjemahan? Sebetulnya penerjemahan ini kan tidak penerjemahan buku saja ya. Jadi sekarang ada penerjemahan website. Jadi sekarang di industri penerjemahan para penerjemah itu sudah melangkah ke industri virtual translation ya. Jadi setiap konten-konten website dari perusahaan-perusahaan, karena misalnya satu produk Indonesia tentang produk tertentu mau ditayangkan di website, itu kan harus dibaca oleh para seluruh dunia ya. Maka dia perlu ada website translator di sana. Jadi itu sudah tidak lagi pada penerjemahan artikel, abstrak, buku atau apa ya, komik, majalah. Itu sekarang sudah virtual translation proses sudah luar biasa ya. Jadi sepanjang ada teks ya. Ini yang menurut saya kan translation itu ke written text dulu lah. Karena kalau spoken text itu kan ada interpreter nantinya. Misalnya kalau Mas Surahmat berbicara dalam bahasa Indonesia, ada orang Inggris, maka saya sebagai interpreternya. Nah, tapi dalam konteks tripartite second model ini dalam proses penerjemahan tulis ya, baca, tulis ya, reading, kemudian rewriting kayak gitu. Nah, sepanjang dunia ini masih memproduksi teks, maka kesempatan besar bagi para penerjemah untuk meraih kesuksesan. Walaupun sekarang ada mesin translation ya, ada translation memory, ada aplikasi, tapi itu sangat luar biasa. Jadi bukan berarti mesin-mesin penerjemah itu akan menghilangkan human translators, tidak, justru akan menjadi partner yang mempercepat proses penerjemahan gitu. Yang volumenya agak besar barangkali industri film juga termasuk Prof. Nah, industri film Netflix, itu misalnya. Betul, nanti ada yang namanya motion picture translator ya. Jadi itu para ahli penerjemah film ya, itu kan pakai subtitler namanya ya. Jadi nanti kita bisa nonton film beberapa kali, misalnya 1 sampai 3 kali tonton, nah baru kita terjemahkan gitu. Wah, itu luar biasa, rilis film baru itu para subtitler namanya. Jadi ahli penerjemah subtitle teks itu ya, itu masuk ke motion picture translation. Ya. Dan model yang ditawarkan Prof. Rudi itu juga bisa dipakai ya dalam sebenarnya bisa. Jadi nanti begini, ada produser film, ada misalnya sutradaranya, ada penulis skenario. Nah, itu bisa kolaborasi. Ini maksudnya gini, karena memang teks film dengan teks tulis itu akan memiliki satu perbedaan. Jadi kadang ada yang di-cut ya itu, tidak semua muncul. Ya, jadi tidak semua conversation dalam bahasa Inggris misalnya diterjemahkan langsung. Jadi ada satu highlight baru terjemahkan gitu. Tapi bagaimanapun baik itu film, yang motion picture itu untuk translation, baik itu yang written ya spoken, itu tetap harus ada semacam kolaborasi menurut saya. Jadi penerjemah konsultasi dulu dengan penulis skenario, sutradara atau siapa saja yang bergerak dalam dunia perfilman yang memproduksi film itu. Nah, baru nanti hasil terjemahan subtitling itu disuruh tonton ya oleh penonton sebagai penilai. Diuji coba dulu gitu. Diuji coba, ada censorship. Karena di sana readers dalam teks tulisnya atau penonton itu duanya sebagai censorship, pihak censorshipnya di penyensoran ya. Jadi tugas pembaca atau penonton untuk film itu punya tugas sebagai penyensor, gitu Mas. Kalau penyensor subtitling bekerja sama dengan nanti penerjemah atau subtitler dan penulis filmnya, wah itu luar biasa gitu. Hasil terjemahannya akan bagus sekali ya. Penerjemahan filmnya tidak akan sembarang muncul. Kadang kan dia seperti ngomong apa, muncul teks apa, nah gitu kan. Baik Prof. Rudi, tapi kalau kita bicara soal pembaca atau pemirsa ya, penonton itu kan bisa saja jamak majemuk karakternya. Betul. Itu gimana menyiasatinya Prof, supaya model yang Prof gagas ini bisa tetap dipakai? Ini kan sebetulnya model saya ini kan model lebih bersifat akademik ya. Jadi pembaca yang ada dalam proses tripartite cycle model adalah pembaca terpilih. Hanya pembaca yang akan menilai dan tidak banyak. Dewan pembacanya hanya beberapa orang. Ada pembaca awam misalnya ada bisa 2-3 orang, pembaca ahli 2 orang. Nanti ini rembuk. Nah, nanti pembaca public
readers itu kan nanti setelah publik itu, Oke. setelah publish di tengah-tengah masyarakat. Tapi selera dan aspirasinya kan harus tetap diwadahi Betul, juga, Prof, ya? betul. Nah, mungkin kadang begini Mas Rahmat, ada komplain dari masyarakat, oh ini kok saya lebih enak baca novel aslinya daripada terjemahannya. Itu pengalaman saya juga loh, Prof, Betul. sering. Nah, ini kan pembaca-pembaca yang beli novel kadang lihat gambarnya dulu ya, covernya menarik. betul. Setelah diisi bahkan bingung, Bingung. sampai berkerut kening gitu ya. Nah, terus dia bandingkan, loh, kok lebih paham baca aslinya, bahasa Inggrisnya daripada Indonesia. Nah, ini tampaknya keluhan-keluhan para pembaca di tengah-tengah masyarakat itu harus ditampung oleh penerbit buku yang diterbitan itu. Sehingga nanti hasil terjemahannya itu bisa aja ada edisi revisi ditarik. Nah, nanti oleh penerbit dikonsultasikan lagi ke penerjemah untuk ditinjau ulang, bahkan nanti dinilai oleh Dewan Pembaca khusus di satu penerbitan. Nah, sehingga nanti ada edisi revisi untuk novel ini. Nah, itu akan ini jarang dilakukan, Mas. Menurut pengamatan saya pernah meneliti pada 10 orang penerjemah novel. Memang mereka apalagi sekarang sudah dibantu oleh mesin penerjemah ya. Jadi satu novel 300 halaman langsung masuk file ke Trados, SDA Trados, itu langsung keluar. Nah, jadi para penerjemah sekarang lebih cenderung sebagai editor, Penyelaras kali. penyelaras, mengklop-klopkan istilah budayanya cocok tidak ya. Jadi sudah gampang sekarang itu. Tapi sense human-nya berkurang dong, Prof, Nah, kalau di gitu. sana kalau kita hanya mengandalkan machine translation sebagai translatornya itu langsung tanpa ada upaya dan tidak ada sentuhan atau human touch-nya itu, wah, itu nanti saya sangat khawatir terjemahannya kurang bagus. Cara seperti itu nggak sama sekali nggak dianjurkan. Sama sekali tidak dianjurkan. Apalagi yang misalnya novel atau karya-karya besar sastra itu kan harus benar-benar sesuai dengan budaya sasaran. Ya. Bahkan seperti peribahasa saja itu nggak bisa peribahasa di terjemahan literal, nggak bisa. Peribahasa di terjemahan idiomatik. Diterjemahkan mungkin adaptasi ya sesuai dengan bahasa sasarannya dan budayanya, sehingga English proverbs tidak mungkin diterjemahkan literal diganti dengan Indonesian proverb yang pas, yang lokal ya. Yang lokal. Jadi namanya domestication. Nanti ini harus dan tidak translation di sana tuh istilahnya itu replacement, lebih mengganti. Sifatnya replacing atau reproducing. Tidak membuat idiom baru bisa saja, Bro. Bisa nggak apa-apa. Wong artefak satu di negara tertentu di kita itu artefaknya ini ganti aja diadaptasikan. Sepanjang pesannya ini, pesan cerita ini sama. Ya. Jadi ada metode dan teknik penerjemahan yang ekstrim, namanya adaptation. Adaptasi itu dari sebuah cerita besar. Sepanjang tema dan alur ceritanya itu tidak lepas, nama boleh ganti ya, kemudian tempat boleh ganti, tapi tema dan juga plot itu tidak boleh. Seperti menyadur barangkali. Itu saduran, betul. Saduran itu sebetulnya itu adaptasi dalam metode penerjemahan. Katanya konon Robin Hood itu disadur dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia menjadi si pitung. Nah, itu Cinderella disadur menjadi bawang merah bawang putih mungkin ya, karena kontennya tuh hampir sama alurnya. Oke, baik Prof Rudi. Tadi saat menyampaikan pidato ilmiah, Prof Rudi juga mensimulasikan ya aplikasi penerjemahan yang berbasis TCM itu. Ini sudah bisa dicoba masyarakat belum? Sudah bisa. Nanti masyarakat dengan link yang tadi, tautan yang tadi itu bisa langsung menjadi customer ya. Ketika dia mengirimkan nama, kemudian email, maka akan masuk ke admin kami. Nah, setelah itu akan mendapat tiket. Nah, setelah itu diberikan tiket lewat email yang tadi customer itu, dia akan langsung bisa mengirim teksnya, naskahnya. Ya? Nah, nanti kita terjemahkan dan kita komunikasikan lewat aplikasi itu. Gitu. Jadi lebih terintegrasi ya komunikasinya. Jadi nanti antara kita sebagai penerjemah ya dengan penulis atau customer, nanti kita juga kolaborasi dengan tim penilai terjemahan ya. Kalau nanti terjemah sudah oke, terus ditanyakan, dikembali ini sudah oke belum kepada tim penulisnya itu. Sudah oke, baru kita
serahkan lewat apa aplikasi itu. Oke. Karena di aplikasi itu ada menu untuk send the produknya langsung. Oke. Nah gitu. Jadi nanti si pelanggan akan melihat di customer page-nya langsung download. Oke, dan progresnya barangkali juga bisa Ada di sana. ya. Jadi Wah, tadi menarik. kolaborasi, diskusi itu di sana kelihatan. Bu, ini maksudnya apa? Nah, maka dia juga akan apa? Pak, ini maksudnya apa? Dia akan oh, ini maksudnya ini. Nah, maka itu membantu para penerjemah dan juga tim pembaca untuk saling ngobrol di dalam aplikasi itu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Prof Rudi. Kira-kira ke depan ini gagasan Prof Rudi akan dikelola seperti apa lagi supaya jadi produk yang lebih bermanfaat lagi nih untuk Betul. masyarakat. Saya berharap ya nanti model ini bisa disambut oleh UNES ya. Saya berharap ini bisa dicoba diwujudkan dalam sebuah forum atau misalnya ada center untuk penerjemahan ya. Jadi ada UNES Translation Center ya untuk bisa mengaplikasikan ini. Mewadahi minimal ya untuk mewadahi warga UNES dulu yang buat artikel, nanti dosen-dosen mengirim lewat aplikasi itu dan kita coba untuk melayani. Wah, pasti banyak sekali yang merasa terbantu. Prof, ya? Nanti kita akan buat tim untuk penerjemah dan penilainya. Baik, terima kasih Prof Rudi atas obrolannya hari ini. Mudah-mudahan karir Prof Rudi terus naik menjadi teladan bagi kami nih anak-anak muda untuk berkarir di bidang akademik. Baik teman-teman sekalian, sobat podcast UNES, ini obrolan kita dengan Prof Rudi. Kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang dengan obrolan-obrolan yang tidak kalah penting dan tidak kalah menarik. Saya Host Mehmet, selamat ketemu lagi, sampai jumpa.